Selamat datang untuk teman-teman Naposo yang di luar sana, atau amang, atau bapak-bapak, atau inang, atau ibu-ibu yang lagi nonton podcast Naposo ini, atau biasa disingkat Podnaps, podcast Naposo. Sekarang kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, dengan pengalaman yang sangat luar biasa, tapi mereka mukanya biasa aja. Lihat, nggak ada tuh sumringah. Tolong. Hargai saya, ambil mic-nya. Cepat, ambil mic-nya. Siap. Oke. Gimana lanjut? Oke, kan. Tolong lihat saya. Jangan atau ngeliat ke kamera dulu, ya. Say hello dulu dong buat penonton yang di sana dong. Hai. Oke, sekarang kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada kakak siapa namanya? Ayo siapa? Saya udah tahu sih. Kalau misalnya kalian nonton Podnaps yang pertama, itu pasti tahu itu kakaknya. Dan sekarang ini pembantu. Enggak, ini kakaknya. Ini adenya. Thank you loh. Adenya namanya Mariana Desta Manulang. Yes, betul. Biasa dipanggil sayang. Oke, sayang. Ya. Enggak, panggilannya Mariana. Mari atau Ana? Oh, Ana. Mariana. Oke, atau sayang juga. Iya, bisa. suka lu deh, Gom. Oke. Lahir tanggal berapa? 29 Desember Tahun? 96. Oke, kita bantu ya. Nggak penting banget. Berarti umurnya ya hitung sendiri. Alamat itu sekitaran sini ya? Kalau nggak salah di belakang ya? Iya, di belakang kebetulan. Di belakang. Pokoknya daerah Tangsel atau kalau yang belum tahu Tangerang Selatan. Hobi apa hobi? Hobi banyak sih, traveling ya kan, Wow. berenang, Keren ya. shopping kan bisa cewek-cewek shopping. Benar. Gitu. Keren Itu ya. sih. Biasanya kalau traveling kemana? Lebih ke alam sih ya. Sejauh ini gitu ya, Iya, kemana ke alam. terakhir? Kemarin tuh terakhir camping ke Bogor. Ke Bogor. Iya. Oh iya, yang di apa tuh ya namanya yang talu. Gunung Gede. Ya, Ya. tapi nggak nyampe gunung gedenya, masih di bawahnya. Berarti masih gunung kecil. Iya. Ya. Masih kecil talu. Aku ngapain nih di sini? Sabar. Oh, belum ya, belum. Sabar, tenang. Sorry. Oke. Yang kedua, ini Iya. kita stop dulu karena dia udah gatel. Iya. Nggak ada yang nanya-nanya ya. Benar. Yang kedua namanya siapa? Namanya siapa? Abang ganteng satu ini. Pakai ini dong, pakai nada karena abang ini adalah penyanyi Asik. kondang. Asik. Kondang. Ting. Itu gondang. Oke. Bang siapa? Abang siapa? Namanya? Nama lengkap karena Nama lengkap. beda nih. Harus nama lengkap. Nama lengkap Ini nama lengkap sesuai KTP atau sesuai dengan akte kelahiran? sesuai akta dulu. Akte kelahiran. Rivaldo Claudio Siburian. Artinya? Nggak tahu sih aku sebenarnya. Oh, Kan oke. karena bukan aku yang buat nama gitu. Iya, emang nggak pengen nanya Iya. gitu waktu itu kenapa kepikiran namanya Iya. Rivaldo? Apakah pemain bola biar gue cek? Iya, mungkin kira-kira seperti itu. Oh, pantas. Karena aku lahir tahun 97. Itu Rivaldo itu pemain Barcelona. emang tahu ya, bukannya Brazil ya? Iya, kan Barcelona itu klub. Iya, benar. Berarti Iya. itu adalah Respect, negara. Iya, saya yang salah. Kalau misalnya nama di KTP atau ijazah Nah, kalau di nggak salah KTP beda itu ya. Claudionya nggak ada, Rivaldo Siburian aja. Kenapa nggak ada? Aduh. Lupa nyatet ya? Mungkin bisa ditanya bapak saya. Ada mau nomor HP-nya nggak? Lebih yang salah tuh RT RW-nya sih itu yang salah tuh. Kalau sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Tangsel juga. Oh, Tangsel juga. Sibuknya? Sibuknya kerja. Kesibukan kerja ya. Kerja. Oke. Anak keberapa sih BTW? Anak kedua Dari satu. dari. Maksud Anda apa ya? Tolong. Tolong ya. Tolong. Anak kedua. Tolong bantu. Di sini sih Tolong bantu guys. Tolong bantu. dari tim kita katanya anak kedua dari 4 ya. Anak kedua dari 4 bersaudara. Cewek cowok, cewek cowok. Enggak, Oh, cowok, cewek. Oh. Jadi dua pasang tuh. 2 pasang ya. Iya. Kalau nanya aku nggak sih? Hah? Pengen tahu juga nggak gue berapa bersaudara? Iya, kalau Gonggom berapa bersaudara, Gom? Aku 4 bersaudara. Oke, Terus Gonggom yang ke? kelima. Iya. Soalnya dipungut. Lagi. Soalnya dipungut. Iya ada anak nih. Boleh gitu. Oh, gitu Oke. ya. Nah itu. Kalau nggak salah, abang kan ini ya perantau ya. Saya. Heeh.
Iya kayak. Perantau dari Riau. Bukan. Oh salah. Kamu infonya dari mana sih sebenarnya nih? Ini kita dari hampir ya. Kok dari tim Riau? kita, dari tim Oh, kita. aduh kayaknya bahaya nih, kayaknya salah ngambil data Sengaja nih. Oh, disalahin. sengaja. Oh, sengaja disalahin. Di sini sih sengajain salah katanya. Oh, gitu. Nah. Maaf. Oh ya, aku bukan dari Riau. Tapi dari Medan. Dari Medan. Bukan Medan sih, karena aku bukan orang Medan juga. Medan 4 jam lagi dari Medan. Ke arah Siantar, mana? area Siantar tau nggak? Siantar. Siantar ya. Siantar Men. Ya, Iya. Siantar. Coba gimana lagunya? Sikit aja, sikit. Ayo kak, ayo kak, ayo. Eh. Kak. Jago aku nyanyi loh. Di sini moto hidup, nggak punya moto. Iya. Masa nggak punya? Iya. Buat penyemangat. Kenapa harus ada gitu? Penyemangat. Kayak mungkin gua nggak mungkin untuk jilat ludah gua sendiri karena bau. Ya nggak sih? Wow. Ya nggak ya. Wow. Sorry. Wow. Ya, maksudnya, Wow. kan ada yang motonya kayak gitu. Ada juga moto yang buat Aduh. pengharum baju ya kan? Oh iya, iya. Molto. Itu molto. Molto. Dibenerin lagi. Kan kita nggak ditanya. Aduh. Oh iya, Oke. iya. Iya Nggak sih ya. masuk Terus ya? Ini seru banget sumpah. Gini kalau boleh terus-terusan diundang kayaknya menghibur sekali gitu loh. Susah emang jadi badut emang. Cuma buat jadi penghibur terus ditinggalin. Waduh. Iya, jangan curhat berat dong. banget ya kayaknya berat. Oke, lanjut Oke. gimana tadi? Kenapa Tadi nggak apa? punya moto? Iya karena nggak harus punya moto ya dalam hidup ini. Biasanya sih ya, itu buat Ya, penyemangat. Cuman kayaknya aku ya apa ya, nggak pernah harus ngikut orang gitu, nggak harus punya moto. Artinya ya semangat aja gitu. Oke. Nggak mungkin tiba-tiba motonya apa gitu, tiba-tiba pas lagi sedih terus semangat ya. Biasanya ya sedih-sedih aja gitu. Sedih-sedih kan. aja ya. Iya. Biarin aja gitu kalau sedih nggak usah kayak ayo nggak boleh nangis Ya gitu. jangan Kayak, dong, nangis aja gitu. Emang nggak boleh nangis jadi manusia kan boleh? Mungkin ada yang kayak gua nangis tuh harus sendirian gitu. Gua nggak mau Iya, ngeliatin orang. nggak ya itu tergantung orangnya sih ya. Kalau saya juga tipe orang yang nangis sendirian juga gitu. Iya sih ya. Kalau Iya. berdua berarti nangis-nangisan ya. Iya, Ya, betul. bener. Kalau bertiga Nangis-nangisan. nangis-nangisan. Kalau berempat Oke, gimana kalau Iya. misalnya Kakak Maria? Iya, Dek. Kakak Mariana. Iya, Dek. Aku di sini tuh paling muda karena ini 9 berapa sih? 6. Kita sama loh, Gom. Gak usah so muda deh. Gue 98 tau. Betul. Enggak. kalian tua banget ya. Tadi kalau misalnya moto hidupnya ada nggak? Ada. Ada apa? Moto hidupku adalah melayani untuk menjadi pemimpin. Wow. Wow. Melayani untuk menjadi pemimpin. Nice, Yes. nice. Pemimpin yang seperti apa? Agak luas ya. Kalau pribadi yang bisa jadi patut dicontoh kayak gitu sih. Pemimpin yang patut dicontoh seperti itu. Udah gitu sih. Oh. Berarti harus mengembangkan sifat-sifat positif. Enggak positif juga. Sebenarnya negatif juga sebenarnya boleh ya. Boleh. Iya, Kok itu kan jadi terserah ya ibunya. Bisa. Pemimpin iya. yang negatif. Gitu. Kalau boleh tahu, kalau Mariana udah berapa lama di Naposo? Aku kebetulan karena lahir di sini ya. Jadi dari lahir udah di sini di Serpong. Di sini. Iya. Dari sini nih yang titik Iya ini. di sini. Iya. Wow. Gitu. Udah lama di titik ini. Iya. Di titik sejauh ini udah lama. Gue boleh next. Iya udah lama jadi ini. Dari Naposo berarti sekolah minggu juga di sini. Iya kan kita bareng. Iya, aduh gue juga basa-basi banget. Iya kita bareng loh Gom. Ingat kan? Terus gue mau nanya-nanya seputar kegiatan-kegiatan Naposo nih karena mendengar dari tim itu Mariana sekarang lagi berpelayanan di pengurus di bagian apa gitu. Oh, aku berpelayanan sebagai koordinator internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Tugasnya ngapain? Kalau internal dan eksternal itu sebenarnya ada luas, ada dibagi dua. Yang eksternal dan internal, yang satunya lagi adalah seksi olahraga. Nah, kalau yang aku menaunginya itu sebagai yang seksi internal dan eksternal kayak gitu. Jadi kayak misalnya memantau naposo database kayak gitu. Terus apa nih kerinduan Naposo untuk berpelayanan tuh apa melalui kami kayak gitu. Oke.
Nah ya kayak gitu-gitulah. Oh, jadi kalau misalnya eksternal Kunjungan itu kasih kayak kunjungan juga, kasih. kayak gitu, iya. Oh, contohnya itu ya. Kunjungan kasih, retret, pasca, Hah? kayak gitu-gitu. Cuman kan tahun depan kayak pasca bukan di kita ya. Pasca itu masuknya ke divisi ibadah. Di kita itu cuma Natal kayak gitu. Oh, berarti kalau Natal kalian pegang, Pasca Ya. yang Rohani, rohani, ibadah. ibadah dan rohani. Kalau Bang Rivaldo udah berapa lama di Naposo? Berapa lama ya? Aku lupa sih sebenarnya. Tapi baru tahun ini. Sekitar mungkin mulai bulan Juli kemarin. Bulan Juli, berarti Juli, itu. Juli. Juli tahun berapa nih? 2005. 2022. 2022. Masih baru hitungan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Belum Desember dong, ini masih November Iya. Pak. Oh ya 4 bulan. Berarti Iya. yang masa probation udah lulus ya? 3 bulan. 3 bulan berarti Iya, udah- soalnya kemarin itu memang ada probation. Ada probation ya, agak berat di situ, agak berat. Ada akmil gitu. Suruh push up ada kemarin. Udah, bukan cuma push up, sit up, banyak lah gitu. Pantas. Kelihatan sih dari sisi perutnya juga. Oh, iya. Ya. Of course. Pas. Ditahan ya. Iya, ditahan. Bisa jangan fokus ke perut enggak? Loh, enggak, karena melihat perut ini perut-perut buncit tuh seksi tau. Thank you ya, Gom. Kok jadi salah yang kena. Oke. Aduh. Oke, sekarang aku ada pertanyaan titipan. Waduh. Agak berat Nah ya ini nih, Ya. Ya, agak berat, bikin agak deg-degan agak ini. takut dia. Iya. Ada Titipan pertanyaan titipan. Ini harus Di sini dijawab ya. Harus dijawab. Harus dijawab banget nih. Harus jawab. Harus jawab. Jawabnya Oke. jauh cepat. Oke. Jadi kalau misalnya umur berapa? 25. Enggak boleh lama. Umur berapa? Dulu, Pak. 25. Oke. 25. Belum. Suka warna apa? Biru. Ih, sama lo kita. Kan ada Sama. Iya ampun, tenang deh. nggak ada nggak ada. Gua suka warna apa? Aduh, Jawab cepet dong. Jawab cepat dong. gue anaknya problematik banget. Aduh. Oh gitu. Skeptis abis Oke. gitu. Kalau Bang Rivaldo nih, Ya. tadi kan Mariana itu di bidang berpelayanan di koordinator. Kalau Abang berpelayanan di HKBP, Di HKBP terkhususnya. Serpong ini. Mm-mm. Song leader, kemudian jadi pelatih paduan suara dari sekolah minggu, remaja, Naposo sama paduan suara gabungan. Ini jujur gue baru tahu. Ternyata sekolah minggu Abang yang Iya masih baru. Yang paling terbaru dibentuk sekolah minggu. Itu Ada kapan? sama Bang Rizky juga pelatih. bulan apa itu baru dibentuk? Baru 3 kali latihan. Bulan lalu dibentuk. Kelas-kelas berapa yang diajarin Kur? Kalau dari ada yang kelas 2 sampai kelas 6. Oh. Ya. Susahnya Susahnya banyak susahnya. Tapi seru karena anak kecil lucu-lucu gitu loh. kalau yang Naposo Karena Naposo ya lucu juga. lucu ya kan? Itu pun lebih ke jengkel sih. Sampai disuruh keluar kemarin ya. Ya seperti itu. Ya beda lah ya ngajar Naposo sama anak sekolah minggu kan kita nggak bisa samain ya. Pasti kita beda, treatment latihannya juga berbeda. Nih, berarti Abang kan udah megang sekolah minggu, remaja, Naposo sama kur gabungan. Iya kalau gabungan. Pasti ada pengalaman yang Abang ambil dong dari untuk mengajar kur itu. Nah, pengalaman apa sih yang Abang bisa bawa untuk melatih mereka-mereka semua ini? Kalau soal pengalaman karena dulu dari 2015 itu udah aktif di paduan suara di Medan, namanya Konsolatio Choir di Medan. Itu paduan suara independen sebenarnya, cuman di bawah PHB Kausu. Nah itu mulai aktif di situ sejak tahun 2015 sampai 2015 sampai 2019, kira-kira hampir 5 tahun lah ya. Ya sehitungnya 5 tahunan gitu. Ya kebetulan paduan suaranya itu juga bukan paduan suara yang artinya cukup profesional, tapi base-nya tetap pelayanan. Oh. Ya tetap pelayanan. Artinya tetap paduan di suara gereja? Kristen juga. Oh. Ya cuman ya dia tetap menjunjung tinggi kualitas gitu. Jadi orang-orang yang masuk juga orang yang mau berpelayanan dengan menjunjung kualitas. Jadi bukan pelayanan yang sembarangan. Nah di situ ya ilmu dan pengalaman itu menurutku dapatnya di situ. Di luar itu sebenarnya ya pernah ikut semacam workshop, pelatihan. Kalau workshop choir itu Iya. yang biasanya dibahas apa sih? Oh banyak. Contohnya? Yang paling Contohnya basic. contoh basic ini. Iya. Contohnya basic conducting contohnya. Ya itu dasar-dasar conducting gitu. Conduct sebagai seorang
pengabot atau konduktor, atau di gereja biasanya dibilang dirijen gitu ya. Nah, dirigen gitu. Bukan jerigen ya. Bukan. Nah, bukan. Ntar mau isi bensin. Ya sebenarnya ya itu dasar-dasar yang seperti itu. Ya karena kan itu semua ada ilmunya gitu. Orang bahkan sekolah untuk itu gitu. Nah itu workshop itu dilaksanakan untuk itu. Jadi artinya pengalaman saya itu bukan cuman sekedar pengalaman yang dilalui, tapi juga apa ya, secara keilmuannya ada gitu. Jadi tidak sembarangan. Ya sama aja sama orang yang sekolah musik juga. Berarti udah cukup profesional ya? Sampai sejauh Profesional mana? harusnya punya ini ya. Ya profesional tergantung cara pandang orang sih sebenarnya. Kalau menurut abang, Saya profesional atau enggak? kalau saya setiap treat paduan suara, setiap treat penyanyi itu profesional. Tapi kan kalau orang lain menilai itu kita nggak tahu ya seprofesional apa. Tapi profesionalitas yang saya punya itu yang saya kasih, baik itu di gereja, dimanapun saya ngajar, saya selalu profesional gitu. Keren. Bagus banget gua ngobrol kalau serius kan? Iya kan? Jangan bercanda Bagus terus. kan? Keren. Ada kan? Udah jauh pengalaman kawan. Iya. Namanya Consolatio Choir. Konsolasio. Iya. Di sana itu mulai aktif ngelatih itu sejak tahun 2017 akhir gitu. Wih, Jadi- cepat dong dari 2015 ke 2017. Ya, 2015 itu jadi penyanyi dulu selama 2 tahun. Habis itu diproyeksikan jadi pelatih berikutnya gitu. Nah, terus diberikan pelatihan-pelatihan, ikut workshop banyak lah. Kalau workshopnya dengan berbagai macam, ada yang masih basic, advance. Banyak lah kalau choral klinik itu ada yang choral klinik tipenya, ada yang pelatihan konduktor, ada yang pelatihan vokal. Jadi banyak banget. Yang penting fokusnya itu adalah kepaduan suara. Jadi kepaduan suara itu kan, paduan suara itu bukan hanya satu bahasan, banyak. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam lagi Wah, iya. di Siap. section berikutnya. Oke. Selama jadi koordinator, terus koordinator sejauh ini udah sampai bulan apa ya? 5 bulan ya ini ya berarti ya? 5 ke 6 bulan. Iya. Itu kegiatan Naposo apa aja yang udah berjalan? Ya itu kalau dari keseluruhan atau cuman Sejauh divisi dari ini? yang divisi aja, divisi. Kalau dari divisi kami tuh baru Paskah, retret, itu kan yang paling budar gitu kan, keren banget tuh retret, terus kunjungan kasih, dan nanti yang akan datang itu adalah Baksos di bulan Desember. Di bulan Desember. Iya, jadi untuk teman-teman Naposo semuanya ikut ya Baksos. Oke. Asik. Kebetulan nih retret nih. Iya, kenapa Kan tuh? Saya ketuanya kemarin. Keren, ya. keren. Kenapa Saya ikut tuh? tuh. Kenapa tuh? Oke. Saya Pengen MC, nanya bareng-bareng nih. Saya MC-nya. Oh iya benar MC-nya benar. Mereka harus tahu ya. MC yang dipaksa. MC yang dipaksa. Enggak ada yang dipaksa, Maksudnya enggak ada yang karena terpaksa. kita rindu gitu. Iya. Rindu sama saya. Iya benar. Kalau misalnya MC gimana ya? Iya. Lucunya tuh sama nggak ya? Tata sama lucunya. Masa sih? Sama, lucunya sama. Oke. Sama-sama ngeselin. Makasih loh. Kesan apa yang didapat dari kegiatan retret? Mungkin dari Mariana dulu. Kesannya. Aku dikritik Kak. Aduh. Mungkin karena kita kan persiapan untuk pembentukan panitia singkat, jadi mungkin kayak kita tuh kayak lagi bangun candi nggak sih, buru-buru begitu kan. Jadi banyak lah yang minus-minus, tapi ya it's okay lah, masih bisa dimaafkan. Cuman poin positif ya sih yang aku ambil. Ya. Banyak jiwa-jiwa Naposo baru yang bermunculan nih, bunga-bunga Naposonya kan ternyata. Karena sebelumnya seperti kita tahu ya kan Gom, Naposo itu cuman ya beberapa doang, tapi ketika ada retret ini langsung bludar gitu kan, banyak yang ikut. Ya itulah poin positifnya. Benar. Terus ada orang-orang baru yang maksudnya berpelayanan juga oke banget. Kayak kemarin tuh perpisahan si Iwan. Oh ya kan? iya. Itu sih keren sih dia. Terus banyak lah Gom, keren lah pokoknya retret yang kemarin tuh oke lah. Oke. Kalau misalnya Maju lagi kan jadi ketua. Coba saya vakum dulu ya. Saya menghilang dulu. Hup. Oke. Coba gimana? Gimana? Kesannya ikut retret atau nggak kesan yang didapat? Apalagi kan kemarin katanya MC pertama kali. Iya. Nah itu gimana tuh? Selama saya hidup itu pertama kali saya jadi MC. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya jujur jadi bagus, jujur bagus. Nggak Enggak usah, kayak orang nggak- pertama. nggak Enggak usah- beneran nggak usah beneran. muji-muji. Beneran enggak kayak Nggak orang usah, pertama nggak kali terus yang kayak aduh ngapain ya? Tapi Keren tahu kan? tapi berjalan terus. Ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Enggak tahu ini mau ngomong apa. Ya, nggak tahu Ya, ngomong terus- karena selama ikut
ikut selama di proses retreat itu aku cuman fokus gimana ya jadi MC gitu. Artinya yang lain jadi kurang diperhatikan. Artinya aku lebih mempersiapkan diriku untuk membawa flow acaranya. Karena baru pertama kali jadi mungkin sedikit overthinking mungkin kan. Sampai nggak tidur. Tidur sih. Tidur 2 jam ya? lumayan Apa? lah ya. 2 jam. Itu waktu hari H. Iya. Sampai nggak tidur. Tidur 2 jam. 2 jam itu tidur loh. Iya. Tapi Kalau sempat nggak ini tidur berarti nggak tidur. kan tapi sempat berarti bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 5 tapi. Nah, itu di situ saat teduh nggak? Saat teduh. Itu kan kita ada buat rangkaian ya. Ada Nah, saat teduhnya tuh di jam 5 tuh. harusnya saat teduh ya kan? Iya. Nah, aduh gimana ya ngomongnya nggak enak ya kan? Bukan kan harusnya saat teduhnya ada yang mimpin tuh ya. Terus yang di list itu yang mimpin bukan nama saya gitu ya. Nah, nama yang mimpin itu masih tidur. Tapi itu lucunya retreat tuh kayak gitu biasanya. Saya Kadang udah pakaian rapi, Eh. mereka masih tidur. Soalnya saya kan harus latihan ya. ya. Sama teman-teman apa yang isi gitu ya. Satu jadi band, harus satu lebih band ya. Iya, jadi saya itu saya teduh dalam hati sendiri gitu. Sendiri. Asik. Yang betul. Enggak sih. Terus masih inget nggak teman-teman sekelompoknya? Masih Ada siapa aja? pasca Natal. Enggak dong, enggak dong. Kirain. pasca kayak Soka Bang Hilde ya. Bang Hilde. Iya enggak sih Bang Hilde yang orangnya agak kecil-kecil yang pelatih sepak bola tuh. Harda Hilde. Harda. Hilde mah Iya, cewek cewek gak sih? ya. Kakak Maaf, kita namanya itu agak lupa loh. tuh. Ya, Maaf, dikira. maaf. Terus It's okay. siapa lagi ya? Ya ingat itu doang sih kayaknya. Padahal itu konsep tuh ada berlima ya. Berlima tuh berenam sih. Iya, Berenam. Ada 3 berenam. lagi yang mungkin nggak dianggap ya. Bukan, Oh. saya kenal muka, tapi memang saya ini orang yang sulit menghafal nama orang. Betul. Iya. Aku juga kayak gitu Saya sekarang. juga orang yang seperti itu. Tadi kalau lihat mukanya tahu itu. Pasca kan pertama pasca karena aktif di choir jadi saya sering ketemu gitu. Kalau Bang Harda beberapa kali ketemu di main futsal. Nah itu. Kayak Soka karena satu kerjaan atau kantor. Oh. Iya, satu instansi lah. Oh iya. Iya. Emang Baru kenal tahu. kayak Soka ya? Kenal. Kenal. Tapi ntar kita lanjut di belakang Iya. kita. Oke, sip. Kalau Mariana Apa tuh? umurnya berapa? Enggak dong. 25. Enggak. Hah, emang 25 Kak? 25 loh. Oke, Jangan tapi- kurang-kurangin dong. Ini dulu. Kan belum Desember Oh loh. iya, sorry. Jangan di sini boleh. Oke. Iya, Gom, sorry Gom. Maksudnya sorry tadi ketiduran gua ketiduran. Sorry, Maaf, ketiduran. Sorry Gom. Masih ingat gak teman kelompoknya? Masih ada Bantius, ada gue sendiri, terus ada Tri, ada ada Rebecca. 2 lagi aku lupa lagi. Oh, ada si ini siapa sih yang namanya kayak artis gitu loh. Siapa? Ariana Grande Ariana. Oh, Joshua, satu lagi ada yang namanya artis. Apa ya? Nyanyi. nyanyi. Yang kecil-kecil lah orangnya. Sinetron? Aku lupa namanya. Adul. Bukan Adul dong. Bukan. Ayu Ting Ting. Ada lah pokoknya itu. Satu lagi aku lupa namanya. Oh, Kayak bukan. gitu. Aku pengen nanya berdua sih ini, berdua ya. Oke, wes. Waktu retret nih, Retret. ada nggak sih yang dilirik? Oh, aduh. Nanti menjijikan lagi kalau aku jawab ya. Nggak apa-apa. Gue udah Kakak dulu deh, terbiasa sih. kakak dulu deh. Kalau aku nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Biasanya retreat, kunjungan kasih itu Nggak ada. wah udah sasaran empuk banget sih itu. Enggak, karena fokusnya bukan ke itu sih sekarang. Gitu. Berarti mungkin gua doang yang sasaran empuk ya di situ iya, ya. Benar. karena fokus gue ke Aduh. lu nih Gom, gimana nih gitu. Iya. Semangat ya Gom. Terus menurut kalian waktu pas lagi retreat, hal yang paling seru sama hal yang paling ngeselin itu pas kapan? Paling seru dan paling ngeselin. Yang seru mungkin pas lagi main game, atau yang seru tuh pas lagi kita sama-sama mecahin yang bola-bola itu, atau pas yang ngeselin kayak dia tuh nggak susah tahu diajak bicara, ya bukan bicara sih, koordinasi gitu, tapi nggak usah disebut namanya. Oh. Kalau aku yang pas main game itu waktu itu lagi tektok, maksudnya duel sama timnya Toriski kan. Itu kocak sih sampai ada yang kepleset lah kayak gitu-gitu. Tapi ya kita yang menang, juara 1 Selatan kan. Oh. Itu yang seru. Tapi kalau yang nggak serunya, yang kurangnya itu
Air ya Gom. Air. Iya, bete banget lagi mandi ya kan, lagi keramas, lampu mati, air mati gitu itu sih. Kok gua nggak ngerasain ya? Lu nggak mandi kali Gom? Ya kan? Jujur deh lu. Kan di briefing jangan dibocorin. Oh iya, Gitu. sorry. Itulah gunanya briefing. sorry. Kalau kayak gini nggak guna briefingnya tadi. Ya, sorry Gom. Mandi kok, tapi 1 gelas air doang. Waduh. Iya. Kalau Bang Rivaldo, Paling seru pasti game sih. Lumayan seru gamesnya. Iya. Games sama iya keseruan membawa acara itu justru jadi seru juga gitu. Betul. Karena baru pertama kali pasti fokusnya banyakkan ke situ. Yang kolam berenang nggak sih? Yang kolam berenang Iya banyak baru kolam selesai renang langsung main, didorong gitu main kan. tepung kami soalnya itu Iya, menang main betul. tepung. Oh, main tepung. Kami menang. Ingat banget tahu kami itu menang main tepung. itu tau gak? Iya. Sedikit bocoran ya. Iya. Iya. Abang-abang yang yang jaga udah ngasih info, tapi gue udah nggak megang HP. Iya. Mas, nanti kalau nggak habis main tepung jangan nyebur ke kolam ya. Kenapa? Mungkin takutnya Oh Kolamnya iya kotor. mampet juga betul. pada akhirnya itu pada nyemplung semua. Iya emang. itulah. Emang orang kami dari main tepung baru langsung nyemplung ke kolam. Iya. Iya ya. Nih, boleh gantian gak sih yang ini bahas retret? Gue pengen curhat juga. Iya ya. Jadi gimana pengalaman gue? Jadi gimana? Pokoknya tapi berkesan. Iya. Intinya retret ini benar-benar kasih pelajaran, bukan yang kayak semua lancar gitu. Tapi kalau dikasih masalah ini disuruh kasih jalan keluarnya kayak gini. Kalau misalnya dikasih masalah ini suruh pokoknya lebih banyak mikirnya. Jadi kasihan sayanya yang nggak punya otak ini gitu loh. Kenapa? Enggak, lu punya otak kok, Jangan Gom. sedih dong, jangan Ya walaupun kayak di sini ya. Enggak sih. Tapi lu keren Gom ya waktu kejadian yang bis itu loh, ingat Iya, gak? iya. Gila. Yang mana? Yang bis, Eh, yang lu- kejadian di tol, ingat Ya, gak? gimana Itu lu sih? keren banget di situ, lu bijak banget di situ. Gue baru kayak, oh ini Gom yang gue kenal nih. Oh iya gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh dia yang menyelamatkan bis itu. Iya, betul. Dia datang loh, bayangin udah nyampe, Waduh. muter balik untuk jemput kita menyelesaikan Waduh. masalah. Keren sih itu, aku nggak tahu itu loh. Baru dengar ceritanya nih. Keren ya. Iya. Itu padahal dalam hati dongkol banget. Iya. Duh, kenapa harus pengen itu sih? Nah, Tapi kan jadi ada keseruan tersendiri Tapi kan. benar. ada itu. momen kan. Benar, Naik semuanya angkot. Iya, betul. Benar. Tapi kayak kenapa gitu? Kenapa gak berjalan Gak dengan apa-apa, lancar? biar seru. Tahu nggak waktu naik angkot itu? Saya kan di luar pintu tuh ya. Oh ya. Mesin angkotnya itu kan panas ya. Oke, terus. Ya biar cepat gitu ya. Artinya banyak orang ya kan biar ya. Kan tempat duduknya udah full tuh ya kan. Berdiri ya. Jadi saya pertama-tama masih jongkok tuh ya. Jalannya tahu ya gimana ya. Nanja gitu kan nggak enak. Udah saya pinjam bagi tisu, saya minta dari Pasca kan, aku minta dari Pasca. Udah. Lama-lama panas kan kayak gitu ya. Iya, betul. Ada yang mateng gitu ya kan. Nah itu tapi seru jadi Seru diingat kan? kan. Itulah. Jadi ada Kan momen busnya juga nggak bisa naik ke atas kan soalnya. Betul. Iya sih. Benar. Berarti ada hikmahnya Ada juga hikmahnya. ya, ada pelajaran yang bisa dipetik. Walaupun sedikit mengesalkan tapi ya seru lah. Iya. Itu Aduh. bunyi HP-nya tuh. Ya. Oh iya. Baru bangun biasanya jam segini. Sorry banget nih. Sorry ya bocor ya. Lupa matiin. Biasanya jam Oke. segini udah mulai harus kerja. Iya. Gitu. Iya, Ternyata iya, hari iya. Minggu saya juga harus ada kerjaan. Oke. Nah, untuk Mariana, aku mau nanya tentang, jangan Mariana dulu, ke Bang Rivaldo dulu, karena di sini katanya Bang Rivaldo ada yang mau dikulik, gitu. Pertama, Kok Semangat ya, Do. Semangat ya, Do. karena Bang Rivaldo ini wow benar-benar isinya spontan kan ya. sama, aduh, Teman. Oke. Oke. Nah, Abang bagaimana dulu ceritanya tiba-tiba jadi pelatih Naposo, Oh. pelatih choir Naposo? Ya. Jadi semua itu diawali pertemuan saya dengan pelatih pertama di Konsolasi itu, namanya Bang Tony Siagian. Abang itu baru pulang dari bawa kontingen Medan PES Parawi. PES Parawi di Itu kalau nggak Jogja. salah PES Parawi paling Iya, bergengsi Oke, nggak ya. sih? Indonesia, ya, nasional. Nah, kemarin ketemu di Jakarta. Nah, kebetulan Bang Tony itu adalah abang dari Amang Sekhur kita.
Oh. Amang Todung Siagian. Ah. Iya, jadi kebetulan saat itu ngantarin abang itu ke rumahnya. Nah, ketemu sama Amang Todung. Singkat cerita makan lah di teras kota tuh. Makan apa tuh? Oh nggak salah ya. Kayak terus. Ya itu lah, Ya, enak-enak lah ya. ya. Masa dibilang-bilang Benar, sih. benar, benar. Oke, Terus, nah habis Nen. itu ngobrol-ngobrol tuh nih, karena kan momen saat itu tentang lagi bahas paduan suara nih. Ini Medan yang juara lah segala macam. Nah, Amang Sekur itu menceritakan tentang mungkin keresahan Amang itu di Serpong ini tentang mungkin kurang kurang berkembangnya paduan suara di gereja gitu. Nah, kebetulan saya baru pindah dari Lampung ke Serpong, pindah unit kerja. Nah, terus saya disaranin sama Abang Tani tadi, bawa ini aja untuk memperbaiki ini gitu, memperbaiki paduan suara di gereja gitu. Nah, itulah awal pertemuannya. Nah, Amang Todong langsung hire, udah langsung tuh. Minggu depan, hari Minggunya saya langsung datang, dikenalin sama Amang Johnson, banyak lah gitu. Habis itu sebenarnya awalnya itu untuk remaja sih sebenarnya. Remaja bukan untuk Naposo gitu. Tapi karena saya masih Naposo ya, terus Amang Johnson juga menyarankan kalau boleh tetap aktif Naposo. Nah, ketemulah sama Dalton gitu. Ketua Naposo. Itu perlu ditekanin tuh. Iya, Dalton ketua Dalton Naposo. ketua Naposo. Nah, sama Cuan gitu loh. Nah, Cuan itu yang paling menggebu-gebu tuh untuk ini choir. Perlu di bold juga tuh. Cuan si menggebu-gebu ya. Bukan gitu dong. Aduh. Nah, ya menurut saya di awal-awal itu saya ketemu sama mereka gitu. Jadi dari situ mulailah. Pertama-tama justru bukan ngajar ya. Saya ikut nyanyi di pernikahan Bang Nikodemus. Ya, saya ikut nyanyi. Waktu itu yang ngelatih Bang Jos Sormin ya, sama Amang Johnson ya. Ya udah habis itu nggak tahu tiba-tiba dia disuruh aja. Telepon saya. Oh iya teleponnya. Alarm di telepon. kalau nggak Oke, bangun. iya karena kalau nggak bangun ya. Betul. Biar diingetin ya. Iya biar betul diinget banget. ya. Oke. Sorry. Habis itu ya singkat cerita habis pernikahan Oke. nggak tahu disuruh karena mungkin setelah bercerita dengan Amang Johnson ya kalau orang-orang yang sama-sama aktif di choir pasti ngerti lah ya. Pokok bahasanya juga nyambung gitu. Habis itu langsung nggak tahu mungkin itu dari Amang Johnson yang bilang ke orang Cuan sama Dalton untuk hire aku sebagai pelatih gitu. Tapi memang dalam tanda kutip tujuanku awal ke Serpong ini memang untuk memperbaiki paduan suara. Mantap. Tapi itu dari ceritanya itu berarti tiba-tiba banget ya. Tiba-tiba banget. Sebenarnya kalau dari jarak tempat tinggal aku itu ke HKBP Cisauk justru lebih dekat. Oh, iya. Ciputat. Oh iya. Ciputat dibandingkan ke sini ya. Karena di sini setengah 30 menit. Kalau ke Ciputat itu cuma 15 sampai 20. Sebenarnya 2 kali lebih jauh justru. Cuman nggak tahu jalannya itu sepertinya mengarahkan ke Serpong dulu nih Asik, gitu. jalan Tuhan. Keren. Itu ya namanya. Itu awalnya, itulah jalan ceritanya kenapa saya masuk ke Serpong. Oh. Habis itu Jalan udah. ceritanya Tuhan ada aja ya. Ada. Nah, ini kan dari sisi pengajar untuk langsung berkenaan dengan Naposo. Kalau misalnya dari sisi koordinator yang kayaknya bikin merancangkan banget, yang sekarang lagi berjalan tuh apa aja sih kegiatan Naposo? Itu sih vokal group ya. Paduan suara itu yang lagi sedang digebu-gebukan kan di Naposo ini. Karena kan bersyukur juga kita punya pelatih yang oke kan. Ada dua. Kayak gitu. Itu sih yang sedang lagi fokusnya di pengurus itu adalah core seperti itu. Oh, ini masuk ke ranahnya Mariana juga. Kalau core enggak. Oh, Kalau enggak. core itu masuknya ke divisi ibadah. By the way, ini kita agak lengang. Coba minum dulu. Iya kan? Tadi dia minum, kita enggak minum Iya, ya, coba Do minum ya. dulu. Minum dulu. Ternyata boleh Karena ya. ada yang mau gue briefing nih. Oh, gitu. Gak ada yang berwarna. Iya, Ada, itu warna bening merah. banget gitu ya. Ada warna merah. Nanti merahnya merona lagi. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di podcast Naposo ini kita ada background di belakang sini. Kaget banget. Iya, biasanya kita ada background yang di podcast Naposo untuk menetralisir, untuk ini kita lagi di suasana apa. Nah, Waduh, ternyata yang mau dibahas adalah SMA SMA Negeri 12. Kira-kira ini SMA-nya siapa nih? Coba tebak. Negeri 12.
Ini siapa nih SMA Negeri 12 mana nih? Tangsel gue Tangerang dong. Selatan. Oh, di SMA 12 Tangsel. Yoi. Lokasinya daerah mana itu? Cilenggang. Cilenggang Patah. Oke, di SMA Negeri 12 ini nih, adakah yang dideketin gak nih sih? Apa? Ada nggak sih yang dideketin? Di SMA 12? Enggak ada. Guru favorit? Guru favorit itu ada namanya Pak Memet. Pak Mehmet. Dia guru apa? Dia guru BK. Dia tuh keren banget. Kenapa kerennya? Karena kalau guru BK yang sebelumnya itu kan lebih galak ya. Tapi kalau guru BK-nya sih iya wow gitu kan. Tapi kalau Pak Mehmet ini tuh kayak dia tuh kesan tegasnya tuh masuk ke anak-anaknya gitu loh, ke kita yang sebagai siswa gitu. Jadi kan enak didengar, enak untuk jadi panutan juga gitu loh. Jadi ya itulah Pak Mehmet itu. Oke, ini yang SMA 12. Coba di next lagi. Nah, ini tuh gambarnya futsal. Oh futsal ya. Ini hobinya siapa sih ini futsal? Aku Berarti futsal hobi juga? Hobi juga. Iya, hobi juga. Menurut ini ya, kalau kata tim nih, Oke. katanya pernah ikut lomba futsal. Oh iyalah. Masa sih? Wih, Iyalah. Kakak futsal. jadi bolanya gitu ya? Enggak dong, enggak dong. dong, jadi Enggak Jadi gawang. aduh ya. ampun. Dia tuh kayak gitu memang ya. Oke. Terus Kan kita bestie. Iya, di mana? Mau nanya di mana ikut lombanya? Bestie. iya kita bestie. Apa? Kenapa Gom? Ikut lombanya di mana? Lomba apa itu? Lomba futsal di mana? Namanya apa? Namanya tuh waktu itu ya turnamen Nabaja Cup se-Jabodetabek. Wow. Gitu kan. Tapi kita yang ngikutin itu yang versi cewek-ceweknya. Di sini sih tulisannya penghargaan juara 1 futsal. Oh iyalah. Wow. Jangan main-main sama cewek futsal di Serpong kan, Jas. Yang benar ini. Iyalah. Kalian cowok ada nggak? Ada. Oh. Juara 1 waktu itu. Tahun Wak- berapa? Tuh, ya pokoknya itulah 2000 saat ini kok. 2000 saat ini ya. Kita 5 tahun ke belakang lah, karena kan Iya, 2 iya. tahun kita skip lah itu gara-gara Corona ya. iya. Oh, iya. Terus di sini aktivitas organisasinya masih menjadi member GMKI. Apa itu GMKI? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu yang di luar sana. Oh, GMK itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Aktivis berarti ini ya. Ah. Masih jadi member? Masih. Berapa kalau mau member? Kalau kita tuh bayar membernya tuh 150 Gom. Oh gitu. Gitu, Dapat iya. apa aja benefitnya? Benefitnya banyak, dapat ilmu ya kan, Ilmu. terus dapat tas Hah? tote bag gitu sama tumbler. Gitu. Oh, mirip kayak acara saya ya. Iya. Nah. Ini maksudnya artinya apa nih? Maksudnya masih menjadi member. Ini tuh member tuh apa sih GMKI Masih itu gimana sih? Aku masih anggotanya. Jadi kalau misalnya kan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia itu kan kayak ada kajian-kajian gitu kan. Nah, aku tuh masih ikut-ikutin itu juga kayak gitu. Maksudnya gua nggak ngerti, makanya gua belum pernah berkenalan dengan Kayak GMKI himpunan, ini. lu pernah ikut himpunan nggak di Pernah. kampus? Nah seperti itu. Cuman ini kan kalau yang GMKI ini di luar skup kampus gitu. Tanya dulu himpunannya apa? Oh ya, himpunannya apa? Kalau himpunan begal Tangsel kan beda lagi Iya, gitu. iya. Nggak jujur waktu itu. Kupu-kupu ya Gom ya? Bukan, waktu itu ikut himpunan. Ah, Mau ah. ikut. Ah. Tapi harus ada malam akrabnya itu. Waduh. Karena Oh. nggak ternyata ya memang di waktu malam akrabnya ya udah acaranya gitu aja. Acara ya Kurang ya? ya yang kayak anak muda banget gitu deh, gitu. Kayak kalau misalnya malam keakrabannya itu kayak refleksi, dipijat kakinya, gitu kan. Itu lebih seru nggak sih? Nah itu mau. Oh, itu yang lu Tuh. mau. Kalau misalnya Bang Rivaldo ada ikut himpunan? Himpunan ada. Adanya tuh kayak berat gitu ya? Iya, ini apa Ada. nih? Apa yang membuat berat atau tidak mempercayai diri nih? Apa ya? Karena cuman singkat banget waktunya di himpunan itu. Dulu saya ikut di himpunan, ada namanya dulu HMPS tuh, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Oh, anak mesin, berarti solid banget Ya, tuh. Solidarity forever. Tahu deh tuh. Tahu dia lagunya. Iya ya. Karena itu berarti kilasan-kilasan Oh. aja. Jadi kayak kita tuh mengenang-mengenang gitu Iya, loh, bukan iya. kayak ini apa sih? Bangsanya serius banget Potnaps gitu. Iya. Karena kita suka untuk kayak dikit-dikit Oh, iya. melemaskan Otot. urat yang Oh tegang. ya, ya. Otot. Kalau misalnya Lebih suara
Kenapa? Kalau Suara? misalnya di suara, Iya. untuk menarik suara ini gimana sih? Biasa Menarik. pemanasannya apa yang dibutuhin? Iya, biasanya pakai alat pemanas sih ya sebenarnya. Setrika. Ketika Panas. Maksudnya gimana nih alat pemanas? ya banyak. Ya, maksudnya banyak pemanasan itu kan. Kalau hanya sekedar pemanasan berarti kita mulai dari wilayah nada nyaman kita dulu contohnya. Itu baru kalau pemanasan nih contohnya untuk sopran atau nada tinggi laki-laki di tenor contohnya. Tidak mungkin dia langsung ambil nada tinggi. Dipanasin dulu sama kayak motor tuh. Belum apa-apa udah langsung dibawa ini. Balapan kan nggak bagus tuh. Jadi sama suara juga seperti itu. Jadi ada prosesnya, warming up namanya. Banyak caranya gitu. Ada humming, ada vocalizing dengan nada-nada seperti apa gitu. Emang kita di sini mau latihan gitu. Aku mau nanya soalnya. Aku mau nanya. Gimana ya? Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Nggak, karena untuk bernyanyi dengan baik itu aku tertarik. Yakin ya? Benar. Ya. Karena bukan pelajaran sih, Oke, materi ya. yang pernah Abang kasih, yang kita kan waktu itu sempat latihan. Sempat tuh ya. Yang Ingat waktu ya? yang nembak-nembak Ya, ya. bawah Ya, tuh. ya. Itu caranya baru bangun tidur tuh kau langsung humming Iya. bawah, ya kan? Iya, Bener betul, kan? betul. Karena kamu bass kan? Iya. Ya. Terus akhirnya itu yang selalu gue lakuin masih sampai di motor. Jadi kayak mandi itu sengaja pasti jarang ngomong sama orang rumah. Biasa langsung berangkat ya Pak gitu, udah berangkat. Ini beneran gak sih? Beneran. Oh, beneran ya? Beneran. Terus karena gue ada ngerasa kayak ngutang gitu. Utang apa tuh? Ngutang harus ikut gitu. Oh, jangan gitu dong. Enggak, Saya cuma beneran. bercanda kok. Karena enggak bener karena dari dulu kan sering. Oh, iya, Tapi iya. karena Iya, ya betul. tuntutan. Iya. Ya. Jadi aku pernah Itulah lihat tuh, kan, pernah ya lihat kan? fotomu ikut ini ya, sama Kor-kor, Napos Kor. iya. Cuman kok waktu saya jadi Iya. pelatihnya itu kok nggak mau gitu ya. Ternyata- Saya udah insecure dulu, apa saya yang salah gitu. Enggak kok, Oh, enggak ya? kok. Enggak sih, saya cuman ini doang sih sebenarnya. Itu masih kalau misalnya di motor tuh, apalagi kalau misalnya dari rumah ke kantor tuh banyak macetnya. Oh. Jadi kayak iya. daripada diem gitu kayak Wih. kayak gitu. Bener enggak? Nadanya di mana tuh ya? Itu di mana ya, Bang? Ya, Ya kayak gitu, sering banget. Terus kadang naik lagi karena Ya. gue pengen pas lagi nanti udah ikut itu nggak kayak ya mau dibentuk lagi, tapi kayak ya setidaknya nggak inilah maksudnya bisa membaur sama teman-teman Ya. yang lain udah banyak ikut latihan. Jadi kayak mengejar ketertinggalan ini Wah. gitu. Bagus sih. Ya tepuk tangan dulu buat saya. harusnya, ya. harusnya gitu sih rata-rata. Artinya orang-orang yang mau berpelayanan itu di gereja justru harus sadar ya, dalam artian sadar bahwa dia itu mau jadi penyanyi gitu. Jadi harus prepare lah gitu. Iya, Jangan benar. jangan ikut-ikutan doang gitu loh. Karena dulu kan pernah ikut apa nih namanya nih? Namanya. Ini gereja HKBP Serpong. Maksudnya di sini waktu kita NGS ya? Iya, waktu itu Oh, ada NGS Naposo ya, Garis ya, ya, Serpong, mereka pernah, bikin pernah, lomba. pernah. Itu yang pelatihnya udah almarhum sih. Iya. Udah almarhum. Nah, itu benar-benar gimana ngajarin caranya bernyanyi dengan baik. Iya. Gitu, Betul. bernyanyi dengan baik yang setiap coach ternyata berbeda-beda loh. Iya. Gitu. Mungkin yang kalau misalnya gue nggak tahu sih, gue udah lupa banget Bang Rivaldo gimana cara ngajarnya ya. Tapi dia lucu gitu. Intinya dia lucu. Iya, oke. Sering Sebenarnya ketawa. kayaknya gue ngelawak ya, bukan ngelatih kayaknya. Iya, tapi ya banyak yang tertarik kan Iya, gitu. masa sih? Karena teman-teman yang lain mungkin jadi nggak bosan. Iya. Itu yang kayak gue lihat, oh mungkin jadi nggak bosan nih, tertarik karena lucu gitu Oh, kan. iya. Kayak mungkin gitu. Oke. Oke. Nah, Oke. kayak gitu. Oh, iya. Sedikit apa ya? Kerinduan sih itu, kerinduan iya. mau nyanyi. Tapi mungkin tadi gue bilang ke ketua kita. Ya. Gue mungkin baru bisa nyanyi ikut KOR itu dari bulan Desember ke Februari. Dikatain gua katanya. Maksudnya Itu mah udah kenapa- kosong kan. Kenapa harus dari Desember ke Februari gitu? Kenapa Karena itu dibatasi? Sabtunya kosong. Hah? Sabtunya kosong. Abis itu nggak kosong lagi? Abis itu 2 bulan berikutnya dari Februari itu sampai Sabtu lagi kerjanya. Oh di sini ada pertanyaan. Ini kan pandangan dari coach tadi. Iya. Pandangan dari yang dilatih gimana Aduh. tentang coach Bang Rivaldo ini? Lebih enak ya, mungkin karena
sama-sama masih naposo. digigit, bisa digigit nih. Iya, digigit, dikunyah gitu Iya. kan. Cuman enak sumpah. Kalau dia yang latih tuh kayak oke lah kayak gitu. Jadi apa? Kenapa kayak oke lah. Kayak rekening. 833 masih BCA kok, Dok. Iya, pokoknya kalau dia yang latih tuh kebanyakan masih bisa dibecandain gitu kan. Kadang dia kalau lagi mode galak tuh sering kita ledekin kan. Senyumnya mana, Dok? Kayak gitu-gitu kan. Mau tau dong kalau galak kayak gimana Bang Rivaldo? Kemarin Gom, kemarin gimana? tuh dia galak banget. Itu belum galak, swear. Itu versi dia, versi kita yang dilatih tuh itu galak kan. Jadi kita dites satu-satu sopran kan, satu orang satu nyanyi gitu kan, tes nada. Salah semua, tiba-tiba dia langsung bilang, tolong sopran ikutin yang ini yang saya mau, dibilang gitu kan. Kita nggak bisa gitu kan, karena udah ditekan seperti itu kan. Oke, kita berusaha, tapi tetap nggak bisa. Nah terus akhirnya endingnya kita disuruh keluar. Sopran turun latihan sendiri. Tolong ini latih mereka ya, dibilang gitu. Terus wah si Dodo udah marah nih, udah mau galak dia nih kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita ke bawah, kita latihan, ya udah kira bisa. Berarti kayak cukup gitu. tegas di situ ya. Iya, kadang kalau dia galak tuh kita jadi kayak nggak keluar gitu loh suaranya, gitu loh pelatih. Oh, jadinya ada pressure untuk Iya. biar kena tuh ya. Betul. Gitu. Kenapa kalau misalnya dari sisi coach kenapa segalak itu? Karena Gemes memang mungkin udah capek ya. gemes nggak kena di nada tersebut atau pengen ini lu biar bagus suaranya kayak gitu. Ya karena tujuan kita kan berkembang ya. Jadi Ya. kalau misalkan maksudnya kita bisa buat situasi latihan yang enjoy tapi tetap ada kualitas gitu. Ya Oke. jangan bercanda terus gitu. Ya, Iya. Nggak akan ada progres gitu. Betul. Ya harus ada ini. Ada masanya kita harus tegas. Betul. Supaya kadang kan penyanyi ini apa ya, nggak sadar kalau mereka itu lagi stagnan gitu loh. Mereka itu lagi males, mereka lagi apa. Jadi kadang harus kayak ada hal-hal seperti itu untuk menyadarkan mereka kalau mereka itu punya tanggung jawab sebagai penyanyi gitu. Nah, Iya. paduan suara itu kan seperti itu. Jadi bukan latihan itu sebenarnya bukan hanya tugas konduktor ya, tapi tugas penyanyi juga, sopran, alto, tenor, bass itu punya tanggung jawab yang sama. Ketika mengumandangkan pujian juga di gereja, memberikan persembahan, yang nyanyi itu kan bukan konduktor, dia cuma pengaba doang gitu loh. Yang bernyanyi itu sopran, alto, tenor, bass, makanya punya tanggung jawab yang sama gitu. Betul. Ya, jadi ya harus sama-sama kerja sama gitu. Iya, Nah benar. itu dia. Jadi ya tujuannya bukan untuk pribadi karena hard feeling dan segala macam. Tujuannya adalah gimana biar mereka berkembang. Kadang kan ada orang yang hanya dilihat mengerti gitu. Ada yang dibilang mengerti. Tapi kan kadang ada juga yang harus dikasih punishment sedikit gitu lah. Ya. Selama itu nggak berbau fisik, aku rasa nggak Betul. apa-apa gitu ya. Kalau itu masih di lingkup disiplin, it's okay sih menurutku ya. Jadi ya harus tegas, pelatih itu harus tegas karena ada target yang Iya. begini. Aku setuju sih. Apalagi kalau misalnya di gereja ya. Ya. Itu aku yang dapat dari coach yang waktu kita mau lomba. Itu gimana kalian mau nyanyiin buat Tuhan secara benar. Itu sih dia Iya, mau ngasih tahu. betul. Jadi kayak kalau misalnya oke lah, yang penting kita memuji dulu. Tapi memuji dengan benar itu gimana? Iya. Kayak gitu. Sampai ketemu tuh nada itu. Kalau misalnya ketemu nada itu, oke yang ini ganti deh. Iya. Wow, itu Iya. kayak- Itu lebih parah kan kemarin ya. Bun, iya, ya? bukan disuruh belajar Latih belajar, lagi, ini tapi kayak, udah ini ganti. cut gitu. Ini ganti gitu. Wow, itu lumayan agak gue pengen ikutan lomba lo bang kayak ibaratnya gitu. Iya, maksudnya kalau kadang orang berpikir aneh ya, maksudnya aku bilang sih salah berpikir, salah mindset ya. Masalahnya gini, kan kalau kita beribadah gitu ya, itu kan perjumpaan dengan Tuhan tuh. Betul. Nah sekarang kita tugasnya choir itu di ibadah itu apa gitu, kita kan harus paham gitu. Itu kan saat ibadah itu kan kita sebagai pelayan di dalam perjumpaan itu, di dalam ibadah itu gitu loh. Nah masalahnya yang kita temui itu bukan presiden, anggap presiden besar gitu ya, bukan tokoh besar. Saya yakin kalau kalian ketemu artis contohnya, pasti kalian well prepare, atau siapapun yang kalian anggap Idolakan. sebagai orang yang sangat baik gitu loh.
Tapi ini yang kita lakukan setiap minggu itu kita ketemu sama Tuhan kita gitu, perjumpaan. Atau mungkin satu kali 1 bulan kita memberikan persembahan gitu ya. Kita ketemu tuh sama Tuhan. Nah kita pelayan tuh, melayani pertemuan itu dengan jemaat. Jadi bukan hanya kita, tapi kita jemaat juga. Nah ibadah itu, maksudnya kita mau bawa persembahan itu dengan apa ya? Dengan setengah hati kah? Dengan apa kah? Jadi kan, makanya justru sebenarnya ketika berpelayanan itu kualitas itu sebenarnya nomor 1. Jadi tidak ada asal, yang penting notasi udah selesai kayak gini dan segala macam. Artinya terlalu menggampangkan gitu. Kalau Gonggom ngasih sesuatu ke pacar lah contohnya, nggak mungkin ya sembarangan gitu. Ini kasihnya ke Tuhan loh gitu. Masalahnya pacarnya nggak ada lagi. Iya, contohnya gitu. Iya. Jadi orang kadang berpikir yang penting ada gitu. Kadang juga agak ada salah mindset bahwa pelayanan itu adalah sisa waktu gitu kan. Agak aneh gitu ya kan. Jadi ya mindset di Naposo kadang nggak cuma di Naposo sih sebenarnya, bahkan di pelayan gereja gitu. Jadi kan harus siapnya kita sebenarnya dulu untuk menjadi seorang pelayan di gereja gitu. Mantap. Jadi kita next dulu biar agak merenggangkan ini. Setiap saya ngomong, apa? Ini kita lagi di kayak suatu gedung gitu nih. Oh ini Naposo Bulung ya? Ini Amin. enggak, ini kalau ini Kurama. Kurama Naposo Bulung. Kurama. Kalau yang Naposo Bulungnya coba. Nah. Waduh. Itu tadi ya? Ini yang tadi. Oh yang tadi nih. Masih fresh Gitu. from the oven. Kalau misalnya teman-teman gak kelihatan Bang Rivaldo yang mana, itu yang ini nih. Iya. Bukan. Kecil ya. Saya yang ini. Ini mic. Ini. Cepat ya tumbuhnya cepat. Iya. Tumbuhnya cepat ya. Ya ini sebenarnya wig sebenarnya. Oh. Berarti yang bisa diginiin dong ya. Iya, tadi wignya dicatok soalnya. Gak usah dibahas Nggak ini usah bisa. Oh iya ya. Gak usah dibahas internal, ini. sorry. Oke. Seberapa sering? Tadi ini jujur bukannya bukannya PRS, tapi yang ini bagus banget. Bukan bagus banget ya, tapi bagus gitu. Nomor rekening berapa Gom gitu dong Do? Karena suaranya bulat, semuanya kedengeran. Kadang bilang bagus tuh ya karena ya enak didengar, tapi kalau ini dinamisnya ada, suara bassnya Dinamis ya. dinamika maksudnya. Maaf, saya sudah banyak absen. Dinamikanya ada banget. Terus menurut aku sih yes sih kalau ini sih. Ini boleh lah bisa ikut lomba. Kalau menurut gue. Tapi Sudut pandang penonton ya. Penonton. Ya. Karena ada yang gitu gak sih? Berarti gue tadi salah ya. Gue ibadah apa ya tadi ya? Enggak, tapi ya tadi ada yang kayak Aku gitu. tahu lagi itu lagu apa. Yang di ending kan ada kan yang sebelum mau Ya akhir. kayak gitu. Kamu bunyi harusnya- how the sweet silver bell. Itu kamu bunyi. Aduh. Parah. Iya sih udah mau Natal Karena sih gue latihan sebenarnya, di rumah udah mau pakai Natal. itu. Oh gitu ya. Iya, gue lagi mencari-cari itu not baloknya. Itu gimana biar bisa latihan bisa nyanyiin lagu itu. Paham nggak? Enggak lagi. Gue nyari di Google. Iya. Yang gue cari tapi gambar. Oke. Jadi nggak dapet. Oh iya, gitu. Iya. Ya, kita bahas ini. Nah ini untuk sebagus ini nih bang. Nah, menurut Berapa- Gonggom yang berapa tadi kulihat Gonggom ikut ibadah ini ya. Maksudnya menurut persepsiku aku nggak sampai sekarang itu belum pernah ada dalam tahap puas Asik. dalam penampilan kita. Ya ini persepsi pribadi. Tapi aku tahu itu proses gitu. Betul. Kalau ditanya secara jujur, apakah Naposo berprogres semenjak saya pegang gitu? Boleh tanya yang lain gitu. Artinya saya nggak mau klaim sendiri. Tapi kalau ditanya apakah pelatihnya puas, tentu masih jauh gitu. Even ya tapi segitu aja. Anggaplah tadi Gonggom jadi jemaat gitu. Jemaat yang mungkin udah pernah ikut KOR bahkan, bukan jemaat awam, sudah merasa terberkati. Tadi juga setelah ibadah tuh ada yang WA saya nih, ih Naposonya bagus banget bang gitu. Maksudnya merasa terberkati mendengar ininya. Nah tujuan kita itu seperti itu loh. Nah kita berusaha untuk sebaik mungkin memberikan persembahan sama Tuhan kayak gitu. Jadi all out gitu loh. Jangan main-main gitu. Kalau ditanya saya karena mungkin dari sisi kepelatihan juga masih terlalu banyak detail yang belum sampai gitu. Tapi saya tahu itu proses gitu.
Ya kalau ditanya saya, pasti jawaban saya belum gitu. Tapi saya apresiasi karena pitch-nya dari awal sampai akhir benar gitu. Itu doang. Itu susah tau Gom ya kan? Susah, Ya, itu susah. benar. Itu susah loh, Gom. Karena nyanyinya akapela tuh. Iya benar. Tidak diiringi musik dan saya ingat pertama kali tampil ya. Itu pitch-nya turun. Kedua tampil juga pitch-nya turun. Ya masih seperti itu. Nah, ini pertama kali pelayanan Naposo ibadah yang on pitch gitu. Tapi hanya sekedar on pitch gitu. Kalau dari sisi penyanyi puas tadi nyanyinya? Puas. Puas nyanyinya atau puas dengernya atau puas latihannya? Enggak, maksudnya puas tersampaikan semua gitu, tersalurkan Iya. dari lagu ini gitu. Oh, emang apa kalau dari coach? Waktu itu pesannya apa? Ya. Saya udah jelasin. Jadi Ya. saya udah jelasin tadi Agak malam. berat ya, Saya udah gimana jelasin juga? tadi malam. Saya udah Pesannya jelasin. emang apa dari lagu Detail ini? banget saya jelasinnya tuh. Detail banget dari awal sampai akhir saya jelasin semua. Berarti harusnya masuk Harusnya dong. masuk ya. Boleh pamit Kan dipanggil tadi telepon gitu kan sama mama gitu kan. Iya ada yang inget, yang paling ingat. Ini pesan ini tuh ngomong apa? Pesan dari lagu ini. Judulnya apa dulu deh judulnya? Tuntunlah apa Tuhan ya gitu ya. Tuntunlah aku ya Tuhan. Bukan ada tuntunlah aku terus Tuhan. Tuntunlah aku terus Kayak Tuhan. gitu. Jadi apa isi dari lagu ini tuh pengen apa sih yang disampaikan? Awalnya kan kayak orang yang aduh berat lagi nggak menyimak banget lagi waktu itu. Padahal dia waktu saya jelasin itu, aduh mau nangis lagi gitu. Enggak loh, nangis tuh karena pas nyanyiinnya gitu loh. Ih, Dodo comel. Gaya-gayaan aja nangis berarti ya. Enggak loh. Ya, itulah Gom. Itu. Mungkin kalau dari Ya. Bang Rivaldo apa dari lagu? Ya, jadi lagu ini judulnya itu Tuntunlah Aku Terus Tuhan. Jadi kalau bisa dibayangkan isi lirik lagu ini nggak mungkin saya bacain dari awal Iya, sampai iya. akhir karena panjang ya. Tapi orang yang sadar selama hidupnya terflashback terhadap perjalanan hidupnya bahwa ternyata selama menjalani hidupnya itu dia disertai sama Tuhan gitu. Sadar. Nah, ini baru sadar. Nah, habis itu di ending dia tuh sebenarnya yang terjadi itu adalah komitmen dia untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Ya, gitu. Oke, Ya. oke. Berarti awalnya itu flashback dulu. Iya, dia kayak reminder apa aja yang udah dia lewatin. Nah, waktu dia reminder itu, dia tahu bahwa sepanjang perjalanan hidupnya itu baik itu kala susah, kala sedih, pergumulan dan berbagai apapun, kala senang, kala dia dikucilkan dan segala macam itu, dia itu ternyata selalu dituntun sama Tuhan, nggak pernah selalu disertai sama Tuhan gitu. Oh, paham. Berarti Ya. dia kayak flashback. Jadi kayak itu jalan cerita Iya, hidup jalan orang gitu ya. ceritanya. Ke flashback Tapi dulu di ending dia punya komitmen untuk meminta tuntunan dari Tuhan. meminta. Iya. Bukan kita yang akan terus berpelayanan kepada Tuhan gitu ya. Iya, minta Tapi maksudnya tuntunan dari bukan Tuhan. kita yang action tapi kita minta loh, bukan kita yang Nah, sekarang ya pertanyaannya sama kayak yang latihan tadi malam tuh. Seberapa percaya contohnya Gonggom untuk meminta tuntunan dari Tuhan? Dari poin 1 sampai 5. Nah, gitu. keren. Nah, kalau lagunya itu harusnya 5 gitu. Eh, Nah, kalau aku random nanya kemarin itu sama Naposo, seberapa percaya sih kalian untuk meminta tuntunan dari Tuhan tuh? Ada yang jawab 1 bahkan. Iya. oh. Dari 1 sampai 5. Ada yang 5, ada yang 3. Nah, jadi kita random gitu. Maksudnya keimanan kita juga random, nggak bisa disamain. Nah, ya harapannya dengan berpaduan suara seperti ini kita tahu gitu bahwa nyanyi itu bukan hanya sekedar nyanyi gitu loh. Bahkan beberapa kaget ketika saya mengajar itu menjelaskan lagunya itu seperti kesaksian yang memang seperti itu. Musik itu adalah wujud dari sebuah pengalaman hidup gitu. Ya bukan hanya ya kalau dibawa asal-asalan ya mungkin asal-asalan, tapi kalau kita tahu, nah itu tugas konduktor tuh, tugas seorang pelatih itu mencari sebenarnya lagunya ini tujuannya apa. Makanya kan di gereja nggak boleh bawa lagu sembarangan, harus lagu yang trilogis, yang bisa dibawakan ke ibadah gitu. Oh. Nah itulah yang aku maksudkan. Kalau misalnya dari sisi Mariana nih, di sini ada yang bilang kalau Bang Rivaldo itu apa nih? Kok gua agak takut ya? Aku harus
mengolah katanya lagi sih. Iya. Di sini Bang Rivaldo itu cocok untuk, maksudnya apa ya? Gampang masuk ke para Naposo Serpong. Iya. Naposo Serpong. Iya, Kalau dari sisi Mariana melihat itu benar atau enggak? benar. Karena Dia tuh apa ya, gampang masuk ke semua orang gitu loh. Ada aja nemu-nemu. caranya dia gimana sih biasanya yang paling Iya, nemu-nemu topik pembicaraan yang bisa masuk gitu ke semua genre umur gitu. Bisa dia. Kalau aku jujur, aku tuh masih belum bisa sebagus dia untuk bisa masuk ke yang di bawah-bawah lah, kayak angkatan 2000-an lah kayak gitu-gitu. Setuju. Karena Setuju kan sih. pembicaraannya kan beda-beda. Tapi Ya, kalau juga. dia tuh bisa masuk terus mengajak Naposo untuk berpelayanan, dia tuh bisa gitu. Bener banget itu. Oke. Coba boleh minum dulu. Kita mau Iya. pindah ke lokasi berikutnya. Kalau disuruh minum harus minum ya kayaknya. Agak takut gitu. Nggak apa-apa, minum aja, santai aja. Kalau mau minum tuh minum. Coba tim kita next tempatnya. Di mana sih ini? Asik. Ini Keren banget ya. Gambaran, Bagus nih. Gambaran gereja. Ini kita. kalau nggak salah yang ini yang desain Amang Todung ya? Bukan? Kok saya yang tahu sih sebenarnya? Waktu itu sih Banyak enggak. sih. Banyak ya? Waktu itu kalau nggak salah vendor. Vendor. Kalau nggak salah. Yang ngerjain kali vendor, yang desain gitu. Iya, benar. Yang desain Amang Todung. Heeh. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke ranahnya Naposo Serpong yang lebih ke depannya tuh, gitu. Oke. Kira-kira menurut Abang gebrakan apa aja? Asik. Gebrakan enggak, sebelum masuk situ, Ya. udah tahu belum kalau kita ada theme songnya sekarang di podcast Naposo? Belum lagi. Aku tahu lagi karena Karena Iko nggak ini sih. nggak tahu ya, masih belum tahu Nggak ya. tahu, emang nanti, ada ya? Nanti nonton deh, Iya. nanti nonton. Ya. Habis ini. sebenarnya bukan saya yang buat sih, yang buat Ujia, cuman saya yang ngarahin gitu. Oh gitu, jadi ada berdua. Iya. Oh gitu. Kerjasama. Tadi dibantu endingnya dibantu sama Cuan juga. Oh, Asik. gitu. Kerjasama. Tag timnya keren ya. Tag team. Jadi- Emang harus gitu ya. Harus kenapa kerjasama. Saya suka apapun itu di apa ya? Bekerja keroyokan bersama. gitu. Iya. Sama-sama, iya. Sama-sama Iya. biar cepet juga nggak sih? Sama kita, betul. Dok. Iya. Oke. Di sini gimana proses membuat theme songnya itu? Itu kayak makasih loh. Jadi ada theme songnya nih. Ya pertama-tama karena diminta Kak Asifa. Ya udah. Karena ya nggak kenapa-kenapa gitu. Ya buat aja gitu. Nggak Biar nggak mungkin kalau yang pertama ngelihatnya agak terlalu sunyi masuknya ya. bukan ya karena butuh sih. Tapi setelah aku lihat yang pertama juga ya memang sepertinya butuh gitu. Artinya butuh sesuatu yang memang jadi itu yang akan dipakai terus-menerus gitu. Biar jangan gonta-ganti, biar ada ciri khas lah gitu. Iya. Oke, thank you banget loh Bang. Iya. Gimana Keren kan? nadanya buka ini opening? Terus gimana ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tem 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 tem. Gak tahu kan? Tahu ya. Oh, iya. Karena gue udah denger sedikit. Iya. Sama Bagus endingnya dong. kita juga dikasih nih. Iya. Thank di you banget ya encore Bang juga ya. Ini nanti. bakal kita pakai. Jangan thank you sama aku, thank you sama Ujia. Iya, thank you sama tim Bang Rivaldo, Uzia, Tim Bang Rivaldo. sama Cuan. Cuan juga. sama Hacian. Iya. Oke. Nggak tahu yang di Lumayan mana. lah ya. Ngenes banget ya. Iya. Sekarang kita akan bahas program-program kedepannya nih. Oh, kok gini sih? Benar-benar. Ini kita membahas tadi buat program kedepannya yang Saung, di saung. gereja. Oh, iya. Tapi sekarang kita kayak suasananya di saung gitu, kayak lebih santai aja. Oh, gitu. Santai gitu. Jadi kita di sini ada latar Oh, kita anggap kita lagi di saung ngobrol lagi gitu di ya. saung. Oh, oke. Betul. Nah, Iya, iya. pertanyaannya. Kreatif banget ya. Iya. Iya, kreatif. Keren banget. Keren. Kira-kira nih ya, kalau misalnya dari sisi mungkin Abang tadi udah, kalau misalnya dari Mariana gebrakan apa aja untuk atau enggak gerakan apa aja atau aktivitas apa aja yang akan tetap membuat Naposo Serpong ini eksis di dalam maupun di luar, kan pas banget nih, internal dan eksternal. Iya. Kira-kira apa? Untuk tahun depan ya? Ya sama proses ke depannya. Oh, proses ke depannya. Sedikit bocoran, untuk tahun depan itu kita kan akan ada banyak banget event. Salah satunya adalah ada
Parheon itu kita akan adakan tuh tahun depan. Jadi dari yang segi vokal grup sampai ke olahraga gitu kan. Jadi kan itu bisa untuk berkembangkan Naposo kita kan. Terus ada apa kemarin tuh yang bincangan sama lu, Dok? Banyak lah. Kalau bincang sama saya pasti Festival banyak. kayak gitu-gitu. Dari Naposo Serpong. Iya, kan keren Wow, kan? keren. Jadi aktif Penting. lah Naposo ya. Gitu. Aktif. Oke. Itu sih, itu gebrakan-gebrakan untuk tahun depan. Tahun depan. Tapi yang terdekat kalau nggak salah ada Baksos. Baksos, iya, bulan di bulan Desember. Ini kegiatannya gimana nih Baksos nih? Jadi ini masih gambaran kasar sih ya. Iya, Gambaran gambaran kasarnya adalah kita ada 2 pilihan, antara kita ke panti asuhan atau kita turun ke lapangan, kayak misalnya bagi-bagi sembako ke pengemis, mohon maaf ya pengemis, terus pengamen kayak gitu-gitulah. Kita masih merancangkan itu 2 itu. Tuh, jadi bisa kalau misal kita bagi ke pengemis kayak gitu-gitu kan berarti otomatis kita butuh masa yang banyak ya kan, karena nggak cuma 1 titik doang gitu kan, tapi banyak gitu yang kita jangkau. Jadi kita butuh naposo untuk ikut seperti itu. Tapi kalau untuk ke panti asuhan butuh naposo juga, tapi cuma jadi satu wadah aja gitu. Berarti tahun depan ada Parheon. Iya, Berarti yang Parheon. retretnya absen dulu. Retret ada lah, Gom lagi nanti yang enggak Enggak dong. retret nggak ada, digantinya Parheon. Biasanya kita gitu ya, biasanya di Iya. Serpong kayak gitu. Kita selang-seling ada Naposo, Ada ada Parheon sama retret. Seperti Oke. itu. Itu untuk dari sisi pengurus. Iya. Kalau misalnya dari Abang gebrakan apa aja nih untuk membuat Naposo Serpong ya, itu lebih baik lagi mungkin nyanyinya, atau ada juga yang buat anak-anak kecil yang tadi yang sekolah minggu itu ada gebrakan apa aja sih? Wow, ini mau bahas overall HKBP Serpong atau Naposo aja nih? Naposo aja deh. Naposo aja. Naposo aja. Oh, Naposo aja pasti punya ini, punya harapan, keinginan ke depannya juga pasti banyak justru ya. Tergantung Naposonya sanggupnya sampai di mana sebenarnya. Karena kalau ditanya program pasti banyak. Nah, cuman menurut saya di sini tuh kultur yang belum ada. Maksudnya gimana nih, kultur? Iya, kultur maksudnya itu disiplin berpelayanan. Oh. Ya. Itu masih sulit dan itulah Iya. proses yang ini. Even bahkan kayak untuk aktif latihan contohnya. Karena paduan suara itu hanya bisa berkembang ketika ada jadwal latihan reguler. Di situ kita bisa berproses sampai dari yang bahkan buta nada atau tidak tahu baca notasi, nah gitu. Kalau memang banyak orang yang berkomitmen untuk mengambil andil, aku ini mau jadi penyanyi di Kor Naposo Bulung gitu. Nah, pelatih itu enak sebenarnya, tinggal buat modul sampai dia bisa berkembang gitu. Ya, harapanku sih aku udah pernah bilang juga sama kamarnya. Sebenarnya goalsku di Naposo Bulung dalam konteks nyanyian itu adalah ketika kita melakukan satu pelayanan itu berkualitas. Iya. Even contohnya nih, ada orang tua dari anggota kita yang meninggal tuh contohnya. Biasanya itu datang tuh terus mempersembahkan pujian. Tapi ya kebanyakan kita ketika melakukan pelayanan seperti itu ya lagunya salah-salahan gitu. Nah, Benar. harapanku kalau Naposo Bulung bisa tetap berkualitas seperti yang kau rasakan tadi dalam ibadah gitu, ya minimal seperti itulah gitu. Jadi udah harapanku goalsnya anggota Naposo Bulung ini tuh, terutama kor itu bisa jadi seorang pelayan yang profesional gitu. Oke, amin. Itu tadi harapan dari Coach Iya. Kur. Kalau harapan dari pengurus terhadap Naposo Serpong, harapan Ya apa? itu berkembang. Jadi ada kualitasnya di Naposonya. Jadi nggak cuma di pengurusnya doang, tapi di Naposonya gitu. Jadi ya yuk sama-sama kita berkualitas Ya, guys. betul. Sama-sama kita Gitu. Iya. Ya. bareng-bareng gitu. Iya, betul. Mumpung ini apanya ya, pengajarnya udah ada. Iya, jam aktivitas- terbangnya udah tinggi, ya Betul. oke lah. Oh, benar, Harusnya benar. kita mengimbangi beliau seperti itu kan. Beliau. Emang aku terbangnya jam berapa emang? Kurang sih Orangnya. Kita skip. Nanti dicoba lagi ya. Iya, semangat ya.
Natal tahun depan ya. Tahun ini Tahun ya? ini dong. Oh, tahun ini ada kur atau enggak? Ada. Iya. Ada. Persiapan dari kapan? Mulai mungkin 2 minggu lagi karena kita harus isi Advent dulu kan. Advent Oh. dulu baru Natal gitu. Advent, iya benar sih. Sama kalau nggak salah kan jadwal barunya ada ya. Kalau nggak salah bukan Jadwal Sabtu baru. doang kan. Iya. Jumat. Karena Jumat tuh jam berapa sih? jam 19.30 tuh. Berarti Jadi setengah buat 8 teman-teman yang mau datang, wis. Iya. Iya. Buat teman-teman yang mau datang ke oh ya. Iya bener, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau datang latihan kor, silakan datang ke Gereja HKBP Serpong jam 19.30 setiap hari Jumat. Di Oke, di HKBP balkon. Serpong, di balkon, ya Di di atas, balkon. lantai 3. Kadang kita kalau ada ngejar sesuatu, kadang kita Sabtu juga kita pakai. Tapi kadang kan kalau Sabtu ibadah, jadwal ibadah, PA gitu ya. Ya udah gitu dong. Tapi Berarti kan Jumat ibadah Sabtu. enggak, ibadah kan terakhir minggu depan. Nah, ya kalau Bisa bulan nextnya. depan kita itu latihannya Jumat Sabtu. Iya. Karena ada banyak, karena kita udah diundang juga ngisi ini Pujian di Natal. 2 gereja katanya. Itu ada disundingkan ya. Wih. Keren. Iya dong. Jumat, Sabtu. Iya. Kalau Sabtu berarti ntar rencananya jam berapa? Jam Jam 7 juga? 7, jam 7. Jam 7. Kalau itu Kalau setengah Jumat 8. setengah 8. Kalau ya. Jumat setengah 8 malam. Kalau misalnya Sabtu jam 7. Iya. Sehabis ibadah akhir. Ya. Iya. Maksudnya minggu depan kan minggu terakhir ibadah. Minggu terakhir ibadah. Nah, itu nggak ada Naposo. kor. Oh, Kalau nggak ada ibadah kor. nggak ada kor. Kira-kira ada bocoran nggak Apa mengenai tuh? ibadah akhir tuh bakal ada apa gitu? Seru banget katanya, ada games guys. Jadi kalian ikut ya. Ada tuker kado nggak? Nggak ada. Tuker kado kayaknya Belum nggak ada. ada ya, Oh, tapi lebih banyak ke games. Ke games. Iya, games. Bisa nggak ya saya datang ya? Bisa lah, Gom. Terakhir loh. Nah, sama pengen dengar pesan dan apa ya, pesan dari kalian deh untuk Naposo. Mungkin kalau misalnya Mariana lebih pasnya pesan untuk ya Naposo keseluruhan. Dan kalau Bang Rivaldo mungkin pesan untuk teman-teman yang dilatih gitu. Terserah mau mulai dari siapa dulu. Mungkin dari Mariana dulu kali ya. Kalau Ladies aku, first, ladies first. Widih, gentle sekali ya. Oke, jadi gini. Ya. Oh, bukan. Nah, kita berantem ya dulu belakangnya. Jadi kalau menurutku kesan pesannya untuk Naposo, semangat ya teman-teman semuanya untuk berpelayanan, karena pelayanan itu nggak dilihat dari yang besar-besar gitu kayak misalnya core kayak gitu-gitu, tapi pelayanan yang hal-hal kecil aja itu sebenarnya dinilai Tuhan gitu kan. Karena apa yang udah Tuhan kasih ke kita ya harusnya mbok kita balikin lagi ke Tuhan dengan totalitas seperti itu. Jadi pesannya ya yuk kita sama-sama berpelayanan di Gereja HKBP Serpong, karena kita sudah diwadahkan, sudah dikasih banyak kesempatan gitu kan. Benar. Untuk berpelayanan. Jadi yuk semangat-semangat kita kumpul bersama untuk berpelayanan bersama kayak gitu. Gitu. Buat lihat aktivitasnya bisa dilihat di Instagram Naposo, namanya apa? NHKBP Serpong. Bisa juga di Facebooknya Naposo Serpong, apa namanya? Naposo HKBP Serpong. Itu Oke. Facebooknya ya. Facebooknya. Iya, terus ada lagi loh Gom. Twitternya juga ada. Twitternya juga ada. NHKBP Serpong, YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada. NHKBP Serpong. Gitu. Jadi semua kalau misalnya mau lihat aktivitasnya Naposo HKBP Serpong tuh ngapain aja, bisa tadi di yang disebutin Mariana itu langsung dikunjungin gitu. Betul. Nah, kalau pesan dari sisi Coach Naposo Coach Kur Naposo apa? Banyak kayaknya nih ya. Aduh. Kelamaan kayaknya. Jujur ini jadi PR jadinya. Yuk semangat yuk, Iya. semangat. 3 pesan. Oke, yang pertama apa ya? Mungkin teman-teman, terutama yang udah aktif kor nih, harus tahu sebenarnya kenapa kita harus reguler, kenapa kita harus capek, kenapa gitu. Saya mau mengibaratkan seperti ini. Ketika kita melaksanakan pelayanan itu tuh, yang kita layanan itu kan Tuhan tuh ya, bukan betul. ya Tuhan dan jemaat. Pertemuan yang sangat sakral sebenarnya di ibadah itu gitu loh. Masa sih kita memberikan itu dengan asal-asalan? Padahal sebenarnya kita bisa. Hanya kadang kan yang merusak kita itu adalah capek, Insecure juga ya. insecure, terus dimarahin sama pelatih. Ya,
alasan banyak lah, ini nonton Korea apa segala Iya. macam, Kerja. wah banyak lah Lembur. alasan itu pasti banyak sekali. Dan kalau kita udah orientasinya selalu ke alasan sesuatu yang menunda pelayanan kita, itu gak akan berkembang gitu. Padahal sebenarnya kita bisa, hanya kita memang butuh waktu untuk berproses dan sabar gitu loh. Yes. Butuh giat gitu loh. Maksudnya jangan konteks pelayanan itu kayak yang aku bilang di awal tadi itu, bahwa pelayanan itu hanya sisa waktu, jangan gitu. Jadi harus fokus. Ketika ada satu pelayanan, kamu juga terbeban gitu. Jadi ya, yang pertama mungkin yang mau kutekankan yaitu, karena kalau dilihat-lihat kan kadang yang terlihat ambis itu cuman saya gitu loh. Mungkin bahkan kelihatan kayak terlalu menggebu-gebu gitu kan. Karena saya tahu gitu loh ya. Karena saya tahu pelayanan itu harus optimal. Maksimal justru. Iya. Harus all out gitu. Nah, itu yang mungkin bukan habit di Naposo dulu. Mungkin saya nggak berani ngomong. Itu mungkin yang belum jadi habit di Naposo. Nah, itu yang mau kita buat nih. Harus disiplin. Harus giat gitu. Kayak dengar khotbah tadi kan? Iya, betul. Giat melaksanakan apa? Kebetulan tidur tadi. Giat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Iya. Hasilnya apa? Kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kata pendeta tadi, nggak ada pekerjaan Tuhan yang sia-sia gitu loh. Ah, itu dengar. Nah, jadi bukan dari saya lah contohnya. Saya datang ke sini ngasih waktu dan segala macam, bukan teman-teman semua juga. Mungkin yang bayar itu bukan jemaat, bukan gereja, dan cuman Tuhan yang membayar itu gitu. Nah, kita harus sepatu itu. Nah, yang kedua mungkin untuk Naposo Bulung ini inilah ya. Harus kalau boleh lebih kompak gitu loh. Ya, jangan ada gap-gap dan segala macam seperti itu. Jangan baperan juga. Ini juga termasuk nih. Baperan dalam artian ini. Biasanya ini karena gap sih sebenarnya. Kalau misalkan padahal bukan dia yang diinin ya. Jadi iya bukan dia yang karena teman bestinya yang mungkin kurang enak jadi gitu ya. Jadi ngajak. Jangan gitu ya. Artinya di sini kita ini kan berpelayanan untuk Tuhan gitu ya. Iya. Maksudnya jangan ada kubu-kubu lah kalau boleh. Iya. Jangan ada sekte ini gitu. Kayaknya sama-sama Naposo Bulung gitu ya. Iya. Ya kita di sini sama-sama keluarga gitu ya kan. Jadi harus bisa lah saling bertukar pikiran. Betul. Di sinilah tempat kita untuk berkembang justru kan. Nah, yang terakhir karena cuma 3 gitu. Iya. Lebih ke durasi sih, Bang. Lebih ke durasi Iya. sih sebenarnya. Mungkin cuman ini sih yang mau bilang, ini terakhir aja. He that shall endure to the end shall be saved. Artinya Always listening and always understand. Apa sih tadi? Ngomong apa sih? Bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Enggak, bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggrisnya apa tadi? He Hah? that shall endure to the end shall be saved. Artinya, Siapa yang bertahan hingga ke akhir akan selamat. Jadi siapa yang bertahan untuk berpelayanan, janjinya cuma selamat gitu loh. Nggak janjinya mobil BMW, nggak janjinya mau rumah yang besar, pacar yang cantik, bukan. Shall be saved. Karena tujuan kita hidup juga menurut pribadi kan kita cuma jalan sendiri. Even kita punya istri juga kita jalan sendiri ke tujuan kita sebetulnya surga gitu kan. Jadi kalau kita misalkan bertahan, punya endurance untuk bertahan walaupun kita capek latihan, capek ini segala macam, belum lagi kita kerja, belum lagi ini, tapi kalau kita tetap melakukan, tetap bekerja keras untuk itu, bahkan mungkin kita nggak dilirik sama orang, tapi kan pekerjaan kita tuh dilihat Tuhan. Kan kita bukan kerja sama artis, bukan kerja sama ini, kita kerja sama Tuhan tuh. Memang nggak dibayar gitu, nggak ada bayarannya gitu, tapi janjinya itu he that shall endure to the end. keren. Ya, ya pokoknya seperti itu. Iya, seperti Ya. itu. Intinya siapa yang bertahan dia akan selamat. Ya, hingga ke akhir. Oh, siapa yang bertahan hingga bukan hari ini akhir, aja, ya. dia akan selamat. Ya. Nah. Itu janji Tuhan. Tips dari Abang nih, tips paling mendasar kalau buat temen-temen nih, Ya. ada yang nonton nih ya. Iya, ya. Pasti banyak sih, maksudnya Pasti. ada nggak tips dari Abang untuk latihan di rumah tuh apa? Mungkin yang paling mudah, Paling gampang. paling gampang. Iya, rekam suara.
Apa? Rekam suara. Tapi kalau misalnya dia ngerasa dia bagus tapi kita yang dengar fals gimana? Datang latihan. Oh gitu. Maksudnya untuk dia ngelatih gitu kayak, gue pengen ikut latihan tapi kayak nggak pengen kosong banget gitu suaranya. Maksudnya nggak basah banget suaranya gitu. Yang agak basic mendung basic dikit. buat itu latihan Udo. Oh, banyak ya. Maksudnya Mungkin kayak kalau abang di pernapasan searching di YouTube mungkin ya. aja, di searching di YouTube aja, rehearsal untuk penyanyi, vocalizing untuk penyanyi banyak contohnya gitu. Cuman kan kita harus ada pembanding gitu, pembanding telinga kita dengan pembanding telinga pelatih gitu kan. Nah, ya itu perlu dua-duanya gitu. Kalau saya, even dia dari nol datang masuk kor nggak apa-apa menurut saya. Karena di sini siapapun yang mau melayani kan, bukan siapapun yang udah bisa nyanyi. Saya nggak pernah itu bilang kalau anggota Kornapus sebelum itu harus orang yang udah bisa nyanyi. Even dari nol diterima, tapi harus mau belajar, harus mempunyai disiplin untuk latihan. Ya gitu, jangan jangan hanya modal euforia doang, tapi nggak ada tindakan kan sama aja. Benar. Harus ada tindakan dong. Jangan cuma pengen ini pengen itu tapi nggak ada tindakan. Tuhan juga nggak suka kan itu menye-menye kan. Orang mau makan aja, siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan gitu. Iya. Ya udah, siapa yang nggak mau latihan janganlah dia bernyanyi gitu. Contohnya. Atau enggak tips atau enggak pesan buat teman-teman biar teman-teman yang udah ini nih yang udah sering latihan, Ya. biar tetap menjaga suaranya. Oh. Gitu. Apakah suruh latihan humming di rumah? Di dalam latihan pasti itu udah saya sampaikan ya. Iya. Sering latihan, sering warming up di rumah. Terus agak ada habit yang lucu nih di Naposo ini sebenarnya. Apa? Setelah latihan tuh partiturnya dikumpul tuh, agak aneh sebenarnya tuh. Apa? Partiturnya dikumpul gitu. Oh, harusnya dibawa ya? Harusnya dibawa. Itu ya tapi emang dari dulu sih, Bang. Ya, Iya itu kan? itu ya maksudnya contohnya kamu. Iya. Gimana? Gak usah ngomongin latihan di rumah, partitur yang mau kamu pelajarin apa gitu. Benar sih. Iya. Kamu kan harus nyatat. Makanya bahkan banyak ya kalau latihan choir yang normal itu harusnya penyanyi datang dengan udah tahu notasi gitu. Jadi kita tinggal gimana cara bawainnya. Makanya dia sebenarnya harusnya penyanyi itu bawa alat tulis gitu. Jadi biar dia bisa mencatat apapun masukan dari pelatihnya dan segala macam. Seperti itu. Oke. Banyak lah, masih jauh kita ke tahap itu. Kita sabar berproses. Tapi siapapun nih yang mau datang aja. Event dari nol. Datang aja, guys. Di sini banyak pelatihnya. Welcome. Kebetulan kita lagi bersyukur banyak yang mampu gitu. Ada saya, ada Bang Rizky Panjaitan, ada Bang Daniel gitu. Banyak. Banyak begitu. Mumpung lagi banyak gitu. By the way, kita udah sepanjang ini. Kalau Bang Rivaldo tuh di mana sih suaranya? Tenor kah, bass kah? Bass saya. Bass. Kurang rendah ya suara saya. Bass. Kurang rendah lagi. Laki banget ya, laki. Baba, Wow. pulang yuk. Mau ikut? Gimana? Mau ikut? Mau ikut nggak? Bas Ini banget kayak ya. iklan. Ya itu pokoknya iklan Iya, itu. permen ya. Iya benar. Kalau Mariana di Sopran. sopran. Iya. Actually di sebenarnya meja sopran. Iya, mezzo sopran. Apa itu mezzo sopran? Iya berbeda. Jadi Sedikit aja, sedikit aja. range suara itu kan kalau dari perempuan. Kita urutin dari perempuan. Paling tinggi sopran. Sopran, Nah, baru ke mezzo sopran. mezzo sopran, Alto. alto. Nah, masuk ke laki-laki nih. Ada? Laki-laki. Iya. Nah, nungguin ya. Nungguin tenor, Tenor. baru bass. Sorry. Tenor, bariton, baru bass. 6 yang lumrah. Tapi kan kadang ada keanehan dunia itu. Give gitu. Kadang ada laki-laki yang suaranya terlalu tinggi gitu loh. Oh iya ya. Nah, biasanya dia jadi bisa bahkan sampai jadi sopran juga bisa. Iya, ada. Nah, perempuan juga ada yang bisa jadi tenor contohnya. Ya begitu, tapi sampai sekarang saya belum pernah menemukan perempuan yang bisa jadi bass ya. Mungkin belum kenalan. Ya, mungkin belum kenalan ya. Ada sebenarnya ada. Oh iya. Ada. Pernah ketemu gitu. Lihat di YouTube. Oh iya. Iya. Nah, saya belum pernah sih ketemu ya. Nanti kalau misalnya ada waktu ketemu saya bantu Oke. cek karena bisa ikut latihan Napoto Oke, juga. sip. Itu buat Ya. ngebantu bassnya kita. Tapi bassnya Ya. kita udah mantep sih. Masa? Kurang Iya kalau nggak ada sih. gonggong nggak sih? Kurang kalau gak ada gonggong. Kemarin kan Iya. yang ngambil ada do gitu. Kurang kalau nggak ada gonggong. Ayolah gong. Iya iya iya. Iya. Pasti datang. Karena suaramu bisa juga gitu loh. Pasti datang cepat atau lambat lah. Iya. Ini saya yang paling ditunggu-tunggu tahu nggak siapa?
Yang paling saya tunggu-tunggu itu di core itu karena yang saya lihat itu kebanyakan peserta core itu adalah perantau. Yang saya tunggu itu kayak Gonggong, kayak ini gitu. Siapapun nih yang nonton nih, yang Iya. benar-benar jemaat Serpong nih, Yuk. benar-benar saya tunggu banget nih. Muncul Oke. yuk. Benar-benar karena justru tidak terlalu banyak yang asli jemaat sini gitu. Iya. Pengen banget tuh lihat. Saya yakin gereja sebesar ini dengan jemaat sebanyak ini pasti banyak orang yang punya kapasitas, kemampuan, skill yang lebih bagus lagi. Even mungkin lebih bagus dari saya, it's okay gitu loh. Iya. Benar. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ada yang menandingi Bang Aduh. Rivaldo. Mungkin lawannya ya Bang Rizky. Coba kita adu kali ya mereka ya. Kenapa Ngapain- tuh? Tabrakin gitu. Ngapain Iya. diadu coba? Iya. Kalau urusan nyanyi sama Bang Rizky jauh gitu. Yang jauh siapa? Jauh saya nggak, suara saya biasa aja. Ya nggak apa-apa jauh tapi dekat di hati. Sama kayak Asik. buat teman-teman di sana walaupun kita jauh. Closing katanya closing. Iya, Oh, makanya iya. ini Ini mau mau masuk ditutup, nih. ini mau Ini mau ditutup. masuk nih. Ini mau Saya ditutup. udah lembut, masuk mulus. Oh ya. Sabar ya. Sorry. ya. Tapi dikasarin namanya. Emang biasa sih Iya. gitu. Udah terlalu lembut malah dikasarin. Kok langsung closing sih? Karena udah Padahal lagi seru gak sih Oh, iya. Do? Durasi. Lagi seru-serunya nih ngobrol. Iya, lagi seru. kadang memang gitu di kehidupan Iya. nyata. Lagi seru-serunya, lagi Iya. sayang-sayangnya. Iya. Cukup. Iya. Ghosting ya, di ghosting ya. Iya. Anak Iya. sekarang. Mungkin teman-teman di sana mungkin lagi ngerasa seru juga, tapi kita karena durasi yang terbatas, kita harus selesai dulu di Potnaps yang kedua ini. Iya, iya. Terima kasih Bang Rivaldo Siap. atas masukan dan latihannya selama ini. Terima kasih juga untuk Mariana, Ya. divisi eksternal dan internal yang akan membantu selama prosesnya aktivitas Naposo gitu. Iya. Good luck buat kalian berdua. Makasih sama juga buat Good luck Gonggong. juga. sama program kerjanya. Iya, amin. Oke. Bercanda mulu Terima kasih ya. buat teman-teman thank you, guys. yang udah nonton Potnaps kedua ini. Jangan lupa tungguin lagi Potnaps yang ketiga dengan narasumber dan bahasan yang lebih seru lagi. Asik. Kita akan terima masukan, kritik dan saran dari teman-teman apa Betul. yang kurang. Sampai jumpa di Potnaps kedua. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Bye-bye. Kami pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa di Core.